Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah li ayudhi falam yudhi la yahdur musallana. Wa fil hadisil ukhar, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala ilahi Rabbi. Saat kita memujinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan betul rasa al-fakir ilallah, di antara merasa sangat butuh hanya kepadanya. Karenanya lah maka hanya kepadanya kita memuji, hanya kepadanya kita membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya. Dan hanya kepadanya lah sesungguhnya semua hajat, di antara keinginan, doa-doa, di antara cita-cita yang kita percaya dan yakin betul hanya atas izinnya lah sesungguhnya semua itu bisa dipenuhi. Itulah maka ridhonya menjadi hal yang sangat utama untuk bisa kita dapatkan. Maka kalau kita meyakini ridhonya itu adalah menjadi sesuatu yang sangat utama, maka memohonlah ampun atas semua khilaf dan dosa, atas semua kesalahan, di antara hal-hal yang menjadikan turunnya amarahnya, laknatnya, murkanya. Ini karena sesungguhnya di antara persoalan terbesar hidup kita di atas muka bumi ini adalah saat kita melanggar larangan-larangannya, tak mematuhi perintah-perintahnya. Maka kalau dalam Al-Quran, saat Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang Adam alaihissalam, yang saat di awal penciptaan, kulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Kita sangat yakin betul itu tentang peristiwa yang Allah kisahkan dalam ayat suci Al-Quran. Anda bisa baca di Quran surat Al-Baqarah ayat 35, di mana hampir mirip ayat itu dengan surah Al-A'raf ayat 19, di mana Allah Ta'ala berfirman di hadapan Adam, dikatakan atas dirinya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kau dan istrimu itu berdua tinggallah di satu tempat yang dibahasakan dalam Al-Quran jannah. Jannah itu apa kira-kira?
Hah? Jannah apa? Kebun. Jannah dalam bahasa Arab itu ada lafat-lafat kata-kata yang dimulai dengan huruf jim dan nun. Di antaranya jannah, janin, kemudian juga jin. Yang paling masyhur kan jin. Dan semua sesungguhnya adalah sesuatu yang tak nampak. Semua sesungguhnya adalah sesuatu yang tersembunyi. Jannah itu ilustrasinya sebuah kenikmatan yang hakikinya, ya saya minta maaf, Allahu a'lamu bishawab. Allah Ta'ala yang paling tahu sesungguhnya atas nikmatnya itu. Maka dikasih gambaran-gambaran dalam ayat suci Al-Quran. Tetapi inilah sebuah kebun dalam sebuah ilustrasi yang kita tak pernah bisa memikirkannya, tidak pernah bisa mengangankannya dan seterusnya. Kita hanya mempercayai dan meyakini itu adalah sebuah tempat yang pasti sangat menyenangkan. Demikian pula kalimat lafaz janin. Janin itu apa yang ada dalam perut ibu saat ketika mereka mengandung dan hamil. Itu juga nggak akan pernah bisa dideteksi kecuali sekarang ada sebuah alat yang super canggih, USG. Kalau kita punya istri yang kebetulan hamil atau ibu-ibu yang hamil kepingin lihat bayinya, tapi ya hanya dengan alat bantu yang sedemikian rupa, nggak bisa terlihat terus menerus seperti berada dalam akuarium, karena pandangan mata kita tertutup betul oleh kulit yang menutup itu. Apa yang terjadi dalam janinnya itu tertutup betul, termasuk jin. Itu kan makna dalam bahasa Arab hakikinya tersembunyi. Makanya jin itu ya tersembunyi, nggak bisa dilihat. Ustadz, di sana kok ada jin yang suka menampakkan diri? Itu jin yang bermasalah. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan jannah itu sesungguhnya menjadi sebuah kepastian yang Allah Ta'ala sediakan atas kita untuk bisa menempati dan tinggal di tempatnya. Dan tidak hanya sekedar tempat di antara kebun yang nyaman itu, tempat yang nyaman itu dengan penuh kenikmatan. Itu ada bahkan kalimat berikutnya menyusul wa kula minha raghadan haitsu tuma. Bahkan kalian berdua boleh makan apa saja atas apa yang kalian kehendaki. Itu kira-kira kalau tinggal di jannah semua makanan serba tercukupi, menyenangkan tidak kira-kira? Membahagiakan tidak kira-kira? Itu pasti hidup kita sangat lapang, sangat senang, sangat bahagia. Tapi kenapa kemudian kehidupan itu berubah? Kenapa kita yang Bani Adam itu kemudian kok mengalami sempit, sulit, berat? Nah, kadang-kadang orang kehidupan itu kan tak semuanya ringan sebagaimana inginnya, tetapi kenapa kok kemudian jadi masalah dan sulit? Maka kalau dalam Quran surah Al-A'raf ayat 19, dalam surah Al-Baqarah ayat 35 ini dijelaskan betul kenapa kira-kira masalah itu kemudian muncul. Ternyata masalahnya bukan di sisinya, bukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masalahnya betul-betul wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh-dhalimin. Itu Allah sebenarnya sudah sangat mewanti-wanti betul agar tidak ada kezaliman yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena ada yang Allah larang dalam aturannya. Jangan dekati ini pohon. Ini bagian dari larangan Allah. Perintah yang berwujud larangan. Saya minta maaf, itulah yang kemudian menjadi asbab muasalnya ad-dhalimin itu. Kedzaliman itu terjadi. Zalim itu artinya apa? Halo? Menganiaya diri sendiri. Dulmun kalau dalam bahasa Arab dari kata dolama, minad dulumati ilan nur. Orang yang menganiaya itu pasti gelap, jauh dari cahaya Allah. Makanya inilah sebuah kesulitan yang kemudian dirasakan betul di antara hamba-hamba Allah. Maka kemuliaan kembali hadir pada Adam, pada Hawa, pada Nabi Yunus alaihissalam, dan di antara para nabi-nabi yang kemudian menemukan kata kunci. Apa itu?
Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bahwa sesungguhnya yang dolim itu siapa? Yang menjadikan gelap itu siapa? Dolamna, kita ini. Dan itu pengakuan anfusana wa ilam takfir lana. Kalau engkau ya Allah tak mau memberikan ampunan, wa tarhamna, dan juga tak akan kau turunkan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin. Kita akui betul bahwa yang rugi itu kita sendiri sesungguhnya. Jadi semua syariat Allah dalam perintah dan larangan itu adalah kebaikan untuk makhluknya. Itulah kesadaran yang harus dibangkitkan. Makanya ketakwaan seseorang itu terjadi atas bagaimana dia bisa melihat dirinya, bagaimana dia bisa melihat pribadinya. Tapi orang bertakwa itu makanya kan ciri paling dominan yang ada pada dirinya kan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Jadi semakin takwa seseorang itu kecenderungan untuk bersegera menuju ampunan Allah itu sangat kuat. Karena dia tahu betul tentang posisi dirinya yang kokian khilaf itu, kokian masalah. Lah kenapa orang bisa punya masalah Ustadz? Punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya, tidak imannya, menuruti syahwatnya bukan agamanya. Saya minta maaf, ini ada dua faktor sesungguhnya. Ada faktor internal dirinya, ada faktor eksternal. Eksternal itu faktor yang luar. Kalau dirinya jelas. Itu makanya kekuatan kita ini sesungguhnya adalah saat kita bisa mengendalikan, kita punya nafsu, kita punya syahwat, ngikuti nurani, ngikuti akal, ngikuti agama. Nafsu itu memang bagian yang gak bisa kita pisahkan sehingga nanti muncul ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Maka puasa itu sebenarnya menjadi perlawanan paling awal. Jadi kalau kita mengenal dua hari raya, yang pertama adalah Idul Fitri, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Beberapa di majelis saya tanyakan banyak tema-tema halal bihalal ditulisi minal aidin wal faizin, itu ternyata yang nulis, yang punya ide dicantumkan ya orang ngerti arti ini kadang. Itu kan lucu, kita ini kadang-kadang banyak menyampaikan sesuatu yang kita tidak paham makna dan pesannya. Itu minal aidin itu apa tahu Ustaz? Wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena biasanya ditulisnya itu artinya. Bukan itu artinya. Minal aidin itu kan yang kembali. Kembali apa? Kembali hidup untuk bisa makan kembali, maka bahagia. Wong poso sebulan itu kan nganyel gitu. Saya minta maaf, orang lapar nggak boleh makan, orang ngelak ra oleh ngombe. Nyenengke napa mboten? Hah? Jenengan pilih buka napa poso? Hah? Buka. Saya sepaham itu, saya sepakat, karena Anda fitrah, Anda harus makan dan minum. Makanya orang hidup itu kalau disuruh nahan ya bermasalah dia. Tapi makanya kalau orang bisa buktikan itu mengikuti perintah Allah, maka dia punya kekuatan, yaitu ya mengalahkan itu. Makanya aidin itu kan yang kembali. Kembali apa Ustaz? Idul Fitri itu kan kalau konsep dari sisi bahasa kan makna sejatinya bukan sekedar suci, tetapi fitri itu iftar, Anda boleh kembali sarapan. Jadi biasanya atau sarapan tiba-tiba wes oleh sarapan. Maka minal aidin itu pasti dengan senyum yang merekah, karena boleh ma'amneh, boleh menikmati hidangan lagi. Wal faizin, faizin artinya apa? Mas Fauzi ada di sini. Fauzan pulang, nggak datang Ustaz. Tadi pakai ngerti arti kok ke jenenge ora mudeng jenenge. Apa dijenengke faiz? Hah? Menang, untung. Faizin itu sang pemenang. Dan jenengan menyebut dirinya sebagai pemenang, memenangkan apa kira-kira? Hawa nafsu. Itu sebuah pertempuran yang tak sederhana, tak semua orang berhasil. Adam saja akhirnya dirinya kan kalah itu oleh hawa nafsu ketika ada faktor eksternal dari luar. Faktor eksternal itu siapa Ustadz? Iblis. Jadi memang Allah Ta'ala itu menciptakan musuh abadi. Jadi kalau orang itu nggak pernah punya musuh, itu saya nggak percaya. Ada musuh itu, musuh abadi. Siapa musuh abadi kita? Iblis. Kenapa kok itu bisa musuh abadi Ustadz? Karena Al-Quran punya statement. Allah sudah sampaikan, innahu lakum aduwwum
mubin. Dia sesungguhnya musuh kamu yang sangat nyata dan cetok sangat jelas. Makanya jenengan harus tahu betul itu biodata dan identitasnya iblis. Kalau nggak ngerti bahaya itu. Jangan-jangan kemudian alhamdulillah Ustadz, ada apa kok senang bersyukur? Karena sekarang saya wis friend karo iblis. Saya wis berdamai sama iblis. Naudzubillahin. Nggak boleh ada cerita Anda berdamai dengan iblis. Iblis itu musuh sejati kita. Kalau manusia itu hakikinya bagian dari lahan dakwah. Ini bagian dari kawan yang harus kita selamatkan kehidupannya agar tidak punya nasib nanti ketika akhirnya oleh iblis dijerumuskan la'uqiyannahum subulana. Karena itu sumpah dia akan menjauhkan manusia itu dari jalanmu, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diizinkan oleh Allah. Makanya wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maka hanya kepadalah Allah sesungguhnya kita ini harus minta perlindungan betul. Karena Allah yang paling bisa itu melindungi diri kita ini dari godaan iblis dan setan dan bala bantuannya itu. Termasuk rumah-rumah kita itu dibersihkan. Cara membersihkan paling sederhana, jangan masuk rumah kecuali Anda ucapkan kalimat assalamualaikum, ucapkan salam. Ada saya baca riwayat, ternyata begitu Anda kalau masuk rumah mengucapkan salam, itu jin-jin yang dari golongan setan itu sudah panas itu. Dan kemudian dia mengatakan tak ada tempat di sini untuk kita, maka kita segera keluar gitu. Tapi kalau yang baik mesti menjawab waalaikumsalam, jadi malah wedi kadang-kadang. Itu assalamualaikum. Tapi kalau Anda nggak mengucapkan salam, wah itu langsung ada ketika masuk nggak mengucapkan salam, wah ada tempat ini bagi kita di sini. Ternyata betul, tempat betul. Ternyata yang masuk ya maling gitu, ngikuti setan, jalannya iblis. Oh itu betul itu. Makanya masuk rumah itu pakai salam. Masuk rumah itu pakai salam. Itu dalam rangka untuk membersihkan itu apa yang ada di dalam rumah-rumah ini. Inilah tempat berlindung kita. Dan ternyata ada pun dia sempat tergoda itu oleh faktor eksternal itu. Dengan apa? Dengan provokasi agar bisa dapat nikmat abadi, diminta apa? Makan buah. Bahasa iblis itu sajaratul khuldi. Jadi literasi iblis itu. Kalau kita kan nggak kenal sebenarnya apa namanya pohon abadi itu apa ada. Itu pohon larangan. Makanya iblis itu bisa membuat sedemikian rupa yang buruk di sisi Allah itu seolah-olah sedemikian manis dan indah di hadapan kita. Tapi sebaliknya saya minta maaf Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang baik di sisi kita itu terlihat betul bagaimana orang kemudian menjadi takut dan kepengen menjauh dari itu karena rasa ya seolah-olah itu sesuatu yang sangat harus kita hindari dan tinggalkan. Itu pekerjaan iblis itu. Kalau ternyata konsep kebaikan saja sudah kemudian bisa hilang. Makanya standar-standar kemuliaan ini harus senantiasa bisa kita bangun bersama dalam kehidupan ini. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perlindungan itu. Ta'awud ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kita memohon perlindungan itu dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu untuk bisa memulai diantara banyak kajian. Termasuk request keluarga besar takmir Masjid Munirah ini yang mudah-mudahan nanti bisa istiqomah, minta kepengen ada kajian tafsir Ustadz. Tafsir itu apa toh? Tafsir itu dari kata fassara yufassiru tafsiron. Fassara itu maknanya membuka, menjelaskan. Jadi kalau kalian kepengen mengetahui tentang kondisi tubuh kita, diambil sesuatu untuk bisa yufassir, kita bisa paham betul itu dokter cara mentafsirkannya, diambil darahnya. Hanya dalam beberapa cc yang diambil dari darah itu dari diri kita, maka kemudian bisa terjelaskan itu dengan sempurna. Itu yang namanya tafsir. Oh ternyata jenengan kreatinnya bermasalah, kaliumnya bermasalah, Anda itu gula darahnya rodok problem, kolesterolnya macam-macam. Itu disebut tafsir itu. Jadi ayat Al-Quran yang kemudian Anda bisa jelaskan dengan
baik sehingga kemudian Anda bisa paham betul pesan itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini adalah sebuah pesan Allah yang sering disebut dengan wahyu. Tahu wahyu? Mas Wahyu yang tentang mriki. Ini ada wahyu atau oleh wahyu. Wahyu itu apa? Itu diambil dari bahasa Arab itu, tapi sudah masyhur di bahasa Indonesia. Wahyu apa? Wahyu itu kalau dalam bahasa lafadz Arab maknanya sebenarnya pesan yang tersamar, pesan yang disampaikan dengan cepat. Itu wahyu. Jadi dapat wahyu itu dapat pesan itu. Nah, maksudnya pesannya apa itu? Pesannya apa? Nah, pesannya adalah kalamullah. Apa? Kalamullah. Kalamullah. Kalam itu apa? Kalamullah. Kalam itu kalau menurut ulama ulumul Quran, ya, saya minta maaf. Ini kebetulan memang kajian keilmuan saya itu di ilmu Quran, ilmu ulumul Quran. Saya kebetulan Allah Ta'ala dapat amanah jadi dosen tetap, tapi ya hanya setiap pekan sekali aja di STIK Iskarima. Dan juga diminta jadi dosen luar biasa tamu di Universitas Raden Mas Said. Dan kebetulan Allah, kalau aktivitas kegiatan kami sebenarnya ya aktivitas pendidikan pesantrennya yang mendirikan mahat-mahat tahfidz itu untuk adik-adik kita, baik usia kutab, untuk anak-anak SD, kemudian untuk SMP, SMA, dan ya sampai lulus SMA. Itu Allah Ta'ala. Sebentar lagi minta doa restunya. Kita mau ngadakan nanti khataman, mau kita ru'yah itu Universitas Islam Badik tetangga kita ini, karena punya di selatan jalan itu ada gedung yang cukup besar, itu luasnya hampir 900 meter ya. Dulu dipakai teman-teman mahasiswa BEM macam-macam itu, tapi kok malah yang ganggu kata RT RW ya. Mahasiswa dikumpul ke gitaran tok bengi-bengi rada mulih dan seterusnya. Akhirnya diarahkan bisa dipindahkan ke atas oleh Allah Ta'ala. Saya tembung itu ini, dan memang jadi amanah juga. Udah Ustaz, bikinkan nanti mahat tahfidz asrama untuk mahasiswa. Jadi nanti mudah-mudahan kalau butuh guru-guru tahfidz atau macam-macam nanti bisa di situ. Jadi sekitar mungkin 30 santri nanti kita tempatkan di situ mulai Juli. Jadi Juli itu ya dari mana-mana itu nanti santrinya. Itu ada pesantren namanya Kiai Mojo, Rumah Tahfidz Kiai Mojo. Kerjasamanya kita dengan lembaga Darut Taqwa. Mudah-mudahan minta doanya agar nanti semakin banyak itu gerakan-gerakan orang memahami kalam Allah itu. Kalam itu apa toh Ustaz? Kalam itu huwa lafzu, itu adalah lafat. Murakkab itu lafat yang tersusun. Lafat yang tersusun, mufidah itu yang punya pesan dan punya makna. Jadi yang disebut kalam itu ya lafat yang disusun dengan sangat baik, dan kemudian yang paling penting ada pesan dan makna yang bisa ditangkap. Dan itu kalam, itu modelnya diucapkan sesungguhnya. Jadi gitu. Itulah maka konsepnya kan Al-Quran. Al-Quran itu ternyata menurut ulama tafsir, ulama ulumul Quran, itu berasal dari dua kata dasar itu ikhtilaf, perbedaan para ulama. Yang paling masyhur yang kita kenal kan Quran itu kan dari kata qoro'a. Qur'anan itu artinya bacaan Quran. Tapi ternyata ada juga yang menafsirkan Quran itu bukan dari qoro'a, tetapi dari korona Al-Quran. Tahu corona? Corona itu artinya apa? Covid. Corona itu kalau dalam bahasa Arab artinya saling terhubung. Jadi nggak bisa Anda ambil satu lafaz itu saling berhubung. Satu ayat nggak bisa. Satu surat nggak bisa. Itu betul-betul satu paket. 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, itu betul-betul satu paket. Dan itu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu kalam yang adzikra, itu menjadi pengingat, menjadi peringatan untuk kita, dan Allah akan jaga itu sampai hari akhir betul. Artinya memang penjagaannya ini Allah libatkan di antara para ahlullah. Makanya
dalam Al-Quran itu kadang-kadang kalau ya memang suka tidak suka, senang tidak senang, sebenarnya kajian tafsir itu orang harus sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Karena kalau nggak belajar bahasa Arab, ngomong apa tuh kadang-kadang jadi ramudeng. Makanya istilah-istilah ini mohon ditulis, nanti kalau nggak usah sungkan-sungkan, kalau nggak mudeng ya ditanyakan kan gitu. Jadi Allah itu kalau dalam Quran kadang-kadang menggunakan kata yang sifatnya satu, misalnya anallahu la ilaha illa ana, misalnya gitu. Atau yang kedua, Allah juga kadang-kadang menggunakan kata ganti itu yang sifatnya bersama, nahnu, seperti nahnu nazalna dzikra, kami akan menjaga. Makanya kemarin ada seorang pendeta namanya Saifuddin Ibrahim gitu ya. Dulu seorang muslim, katanya memang pernah pesantren di Sopron itu lama, dan konon katanya memang ya belajarnya bahasa Arab, paham bahasa Arab. Makanya dia katakan, loh, Quran aja menunjukkan bahwa Tuhan itu jumlahnya tidak satu kan, itu jumlahnya banyak kan, menggunakan kata nahnu itu. Nah, itu salah itu. Dia tidak paham konsep ilmu tafsir. Nah, orang-orang konsep bahasa domir dengan pemahaman makna arti dan seterusnya itu dibuat setelah kemudian Al-Quran terjadi. Karena banyak nanti kita kena kasus ada konsep kaidah dalam tafsir yang ternyata nanti ketika harus dicocokkan betul dengan ilmunya yang asli, ayatnya yang asli, loh kok nggak ngikuti kaidah, itu jangan Qurannya yang disalahkan. Karena memang kaidah aturan-aturan nahwu shorof itu dibikin ya setelah Al-Quran hadir. Nahwu shorof itu betul itu. Bahkan konsepsi dalam proses bahasa Arab ini ya prosesnya Al-Quran lebih dahulu sesungguhnya yang hadir, dan ini bahasa Allah. Kenapa Allah Ta'ala pakai gunakan bahasa Quran? Ini bagian agar kita berpikir betul dan mengkaji dan memahami betul dengan baik. Kenapa Ustadz? Quran itu ya, corona itu dalam konsep maksud, Anda nggak bisa ambil kalam satu kemudian meniadakan kalam yang lain. Artinya ini satu kesatuan yang utuh, satu ketahuan yang utuh. Inilah konsep perintah-perintah Allah yang harus kita pahami dengan baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengantar awal agar kita bisa memahami dan mengerti apa yang nanti akan kita coba kaji. Salah satu yang akan coba kita jelaskan, salah satu contohnya termasuk ketika kita coba misalnya kalau mau menjumpai Idul Adha misalnya. Idul Adha itu kita, kalau ulama fikih diminta mencari hujah dan dalil, maka pastilah mereka kemudian merujuk pada surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Apa artinya itu Ustaz? 3 ayat yang insya Allah ibu-ibu juga sangat hafal. Kenapa? Karena bapaknya kalau jadi imam ayat itu favoritnya gitu. Bukan karena memang yang dihafal hanya itu ibu. Itu artinya sebenarnya penting sekali. Loh, kenapa penting sekali? Inna a'toina kal kautsar itu sebenarnya pemberitahuan dari Allah di ayat pertama bahwa engkau Muhammad itu telah mendapatkan Al-Kautsar. Tahu Al-Kautsar? Telaga Kautsar. Di mana Bapak bisa mengatakan Telaga Kautsar? Itu karena beliau membaca tafsir. Kalau membaca terjemah nggak ketemu itu. Tapi kalau diterjemah, Kautsar itu kan nikmat yang sangat banyak. Tapi kan kita nggak pernah, apa yang dimaksud nikmat yang sangat banyak itu? Nah, itu baru di penjelasan tafsir ternyata surah ini itu yang membuat Rasulullah sangat happy, sangat senang. Kenapa? Ini surah urutan nomor 15. Loh, kok Ustaz tahu surat nomor 15? Karena ada kitab. Saya punya kitab yang membicarakan tentang urut-urutan surah yang turun mulai dari pertama sampai terakhir gitu. Nah, itu Al-Kautsar itu menempati urutan ke 15, dan ini termasuk urutan Makkiyah waktu Rasulullah berada di Makkah. Dan yang paling penting, ini informasi paling awal tentang janji kenikmatan yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad di negeri akhirat. Jadi kalau Anda mendapatkan kenyataan Al-Kautsar itu dengan janji akhirat kenikmatan yang banyak, itu senang nggak kira-kira kita? Happy betul, senang betul. Dan masalahnya itu kan inna atau inaka itu kan kanya Muhammad. Kira-kira jenengan termasuk nggak kira-kira? Termasuk tidak? Oh, ini yang harus kita pahami juga. Tak semua proses perintah yang hanya ditujukan Muhammad itu mesti kemudian terjadi pada kita juga. Ada hal-hal yang tidak terjadi. Makanya itu juga ada kaidah yang dibikin oleh Syekh Al-Mutawali. Kalau sebutannya itu langsung kepada nama,
misalnya Muhammad, misalnya Ibrahim, misalnya Musa, Isa dan seterusnya, itu hanya khususan terjadi atas beliau-beliau. Tetapi kalau menggunakan domir saja, semacam ina atau ina, kakak itu kan hanya domir saja, itu bisa terjadi atas kita. Paham maksudnya? Jadi kita ini punyakan juga mendapatkan Al-Kausar. Lah gimana agar mendapatkan Al-Kausar itu, Ustaz? Kenikmatan besar nanti di jannah, di surganya Allah, di negeri akhirat itu. Maka kata Imam Nawawi rahimahumullah, lakukan 2 perintah Allah yang sangat besar yang ternyata juga dicantumkan langsung di surah Al-Kausar itu. Surah ke-2. Makanya baca ayat itu jangan hanya sepotong-potong. Makanya di ilmu Quran ada ilmu namanya munasabah ayat, munasabah surah. Karena satu ayat pertama sangat berhubungan dengan ayat kedua. Ayat kedua perintahnya apa? 2 perintah besar itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika itu perintah apa? Fasholli li rabbika, dirikan sholat. Terbayang nggak kenapa Anda diminta mendirikan sholat? Sholat itu adalah perkara yang amat maha penting atas hidup kita dalam urusan berhubungan dengan Allah. Hablum minallah. Saya mohon maaf, jenengan sudah haji 10 kali, umroh setiap tahun, tapi subuh nggak pernah. Kira-kira dapat Al-Kausar tidak? Kira-kira? Hah? Saya minta maaf, Anda sudah sedekah hampir seluruh harta Anda wakafkan untuk pendidikan, untuk rumah-rumah tahfidz, tetapi sholat Anda bolong-bolong. Dapat Al-Kausar nggak kira-kira? Oh, itu masalah itu. Makanya fasholli li rabbika ini perintah sangat besar ini. Urusan sholat itu penting. Makanya sahabat Ali waktu tahu betul di antara wasiat akhir Rasulullah yang paling dia ingat ya sholat. Kenapa dengan sholat Tuhan? As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamatin. Dan yang paling awal nanti dihisab oleh Allah itu ya sholat kita. Maka sholat itu disebut pondasinya agama. Kalau Anda tinggalkan kau punya sholat, hancur kau punya agama. Tapi kalau kau tegakkan sholatmu, maka niscaya kau bisa tegakkan itu kau punya agama. Maka jangan sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, harus terus bersemangat. Kalau ketemu anak cucu dan seterusnya, kalau ketemu manantu dan sebagainya, apa? Tanyakan sholatmu pilih, ijik males-malesan nopora. Nah, itu penting nanti gen awake dhewe dapat Al-Kausar. Diingatkan, jangan bosan-bosan. Diingatkan itu Al-Kausar urusannya dengan Yang kedua, perintah yang luar biasa yang Allah sampaikan. Jadi di antara 2 perintah itu semua maha penting agar mendapat Al-Kausar. Yang kedua apa? Wanhar. Wanhar itu perintah. Perintah apa itu? Halo? Kenapa pilihannya makin nahar? Dalam ilmu tafsir dijelaskan itu. Jadi dalam bahasa Arab itu menyembelih itu kan li ayuddohih, Idul Adha. Adha itu diambil dari kata udhiyah. Yuddohih itu menyembelih itu binatang kurban. Tapi kenapa kok penggunaannya bukan kalimat itu tetapi menggunakan kalimat yang lain, sehingga tanggal 10 Zulhijjah 3 hari tasyrik itu disebut Yaumun Nahr. Itu ngambil dari wanhar. Apa pesan wanhar itu? Nah itu kalau kita lihat kisah cerita kenapa itu digunakan kata wanhar, itu ternyata orang Arab dulu itu kalau menyembelih onta yang premium, yang warnanya merah yang sangat mahal itu baru disebut wanhar. Jadi nek jenengan kurban, saya minta maaf tuh, wedhus sing loro-loronen picek itu wanhar napa mboten kira-kira? Hah? Mboten. Korban itu bisa diterima, bisa ditolak. Menyembelih korban itu makanya ada kisah 2 hamba Allah namanya Habil dan Qabil. Pernah dengar ceritanya? Makanya konsep korban itu sebenarnya ibadah tertinggi. Loh kenapa ibadah tertinggi Ustaz? Saya minta maaf, setelah Idul Fitri itu sebenarnya puncaknya Anda ditentukan Idul Korban atau tidak. Loh ada apa dengan Idul Korban Ustaz? Korban itu artinya apa tahu? Halo? Korban ada yang tahu artinya apa? Hah? Korban itu dari kata-kata apa? Dekat. Tapi kita ini kan terpengaruh istilah korban itu dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya, Boy.
Makanya Pak Purwodarminto itu termasuk punya kasus itu terhadap urusan ketika memaknai kata korban dalam cara berpikir negatif. Aku jadi korban kemalingan sandal di Masjid Muniroh waktu pengajian Ustadz Iqbal. Nyenengin apa mboten? Jadi korban. Aku korban kepleset, aku korban kecelakaan, aku korban penipuan. Nyenengin apa mboten? Loh, korban itu apa tuh? Korban itu kalau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, pengertian kita sehari-hari, korban itu kehilangan sesuatu yang Anda tak ingin, Anda tak senang. Lah Anda korban kuwi seneng apa mboten kira-kira? Hah? Loh kenapa? Karena Anda gagal memaknai istilah korban tadi. Yang belakang menyampaikan korban itu dari kata korobayu koribu korbanan, artinya korib, mendekat. Jadi itu bukti mendekat. Maka ada sebuah postulat yang sangat indah. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi ingin saya sebutkan kalimatnya. Apa? Tak kenal maka ta'aruf sih, ojo langsung disayang. Bojone tonggo dengan sayang. Ta'aruf dulu. Lah kenapa kok bisa sayang Ustadz? Itu karena dia sudah kenal dan dekat. Orang kalau dekat itu mesti akan muncul lah itu kemudian muncul benih-benih cinta. Maka episode terbesar konsep kurban Idul Adha itu sebenarnya terjadi di tanah Makkah saja. Dan itu peristiwa paling awal dari seorang nabi yang disebut dalam Quran dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Dari mana Ustaz tahu? Nanti dibuka di Quran surah, saya minta maaf itu, di Quran surah An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan kemudian di surah Shad itu ayat yang ke-47 itu Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Al-Mustafa, Al-Ahyad. Itu hamba Allah yang mulia, yang sangat terpilih di sisi Allah. Saya mohon maaf, kenapa kok ada Ibrahim dan Ibrahim? Kenapa ada Ibrahim? Ada seorang sosok keteladanan besar tentang Ibrahim. Makanya kalau Anda sholat itu ada tahiyat akhir. Tahiyat akhir Anda akan membaca sholawat Ibrahimiyah. Pernah dengar sholawat Ibrahimiyah Anda baca? Apa Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tahu artinya enggak? Enggak tahu Ustaz, Anda bermasalah itu. Makanya enggak pernah sampai kepada Ibrahim. Anda nggak akan pernah sampai itu kepada konsep korbannya Ibrahim. Loh, kenapa dengan korbannya Ibrahim? Itu kisah Makkah, kisah pengorbanan itu semua berpusat pada sebuah cerita besar. Siapa Ibrahim Ustaz? Ibrahim itu Nabi Allah yang dalam Quran disebut sampai 69 kali di 24 surah yang berbeda. Nabi Ibrahim itu bahkan saya minta maaf dianggap bapak para nabi karena 19 nabi dari 25 nabi yang tercantum dalam Quran itu semua keturunan beliau. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayang nggak siapa Ibrahim itu? Kenapa dengan Ibrahim Ustaz? Ibrahim itu punya kisah yang luar biasa. Dalam urusan apa? Dengan keluarganya, dan keluarganya pun orang-orang yang hamba-hamba Allah yang luar biasa. Salah satu contoh konsepsi Idul Kurban, Idul Hajj biasanya dibarengi dengan kerinduan kita menuju tanah suci. Ada panggilan-panggilan, dan itu panggilan pertama yang mengumandangkan ya Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah Ta'ala dihadirkan di kalbu kita masing-masing sebuah kalimah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik innal hamda wan ni'mata laka wa la syarika. Saya minta maaf, memenuhi panggilan Allah sampai ke tanah suci itu kira-kira perlu pengorbanan tidak? Hah? Perlu pengorbanan. Saya minta maaf, Anda nggak usah dijelaskan dengan detail. Tetapi 8 Juni kemarin ada seorang hamba Allah asli Secang Magelang. Kebetulan dia alumni Sekolah Tinggi Bahasa Arab di Makassar. Namanya Muhammad Fauzan. Usianya 28 tahun. Aktivis pemuda Muhammadiyah. Kenapa? Viral di TV Saudi, diwawancarai. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci 7 bulan. Loh, kenapa kok sampai 7 bulan Ustaz? Karena nggues numpak pit ondel. Loh, kok dari mana Ustaz tahu? Oh, itu betul, nanti coba Anda buka. Loh, kenapa dengan Muhammad Fauzan sampai ke sana itu? Karena niatnya kepengen naik haji dan kepengen mencari ilmu, berada di sana. Loh, ada apa dengan Muhammad Fauzan kok bisa sampai di sana Ustaz?
Itu Allah hanya kepengen membacakan kembali, dan saya ingin bacakan kembali ayat Allah yang menceritakan Fauzan ini. Dari mana Ustaz? Nanti dibuka surat Al-Hajj ayat 27. Surah Al-Hajj, ada surah khusus judulnya Al-Hajj. Itu artinya apa? Hajj itu artinya apa? Hajj berkunjung, berziarah. Hajj itu berkunjung. Hajj kemana? Ke Makkah, melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim pernah diminta mengumandangkan jadi muadzin untuk manusia itu untuk berangkat haji. Ya'tuka, itu kata Allah Al-Quran itu. Ya'tuka, akan mendatangimu. Panggilan haji itu rijalan. Rijalan itu apa? Bukan laki-laki. Laki-laki rojulun. Rijalan itu dengan dua kaki. Itu nek ngguwes ngontel ning kono nganggo dua kaki apa ora kira-kira? Nganggo dua kaki, rijalan. Wa ala kulli domirin, dan membawa bekal itu onta-onta yang kurus. Kira-kira wong sugih napa mboten nganti ngontel ngono ki? Nek wong sugih langsung daftarke dadi tamu Arab Saudi, haji furodak 300 juta dibayar. Oh, itu betul. Itu betul itu. Dia uang sakunya itu ya sangat terbatas. Dan yang luar biasa adalah motif yang sangat kuat dan sangat tinggi dengan kepercayaan yang sangat kuat itu. Makanya kemarin saya ngisi di UMS, saya minta maaf itu. Ada seorang guru besar dekatin saya. Wah Ustaz Iqbal, ini menarik ini Fauzan. Kapan-kapan Fauzan bisa diundang ke Solo. Untuk apa? Nanti kita bisa deklarasikan itu. Apa? Sepeda ontel menuju Mekah. Kira-kira leng melu kan oke itu. Dan nanti diajari ojo langsung. Kenapa? Mingkuli Fajin Amik itu kan dari jarak yang sangat jauh. Indonesia ini tergolong jauh nggak kira-kira? 14.000 km. Terbayang nggak nyenengan? 14.000 km. Butuh waktu 7 bulan. Itu satu kota. Dan ketika ditanya hambatan paling berat itu di mana? Mau dengar ceritanya? Paling berat itu malah waktu kebanan pertama di Semarang. Kenapa di Semarang? Lu mumpung cedak Sidopora kira-kira itu. Kok tiba-tiba wis kebanan? Jalur yang paling berat ditempuh Fauzan itu di mana? Dia cerita di Alas Roban. Di Alas Roban. Makanya kata profesor tadi bilang sama saya, Ustadz, engko carane pit-pitan kuwi mulai ini saka perbatasan Malaysia wae kadang-kadang gitu. Begitu sampai Malaysia dipesen ke tiket kadang-kadang gitu. Neng Uni Emirat Arab lah. Begitu Uni Emirat Arab mlebu ning Arab Saudi. Wah itu mesti iso haji tanpa harus antri. Wah kok iso mesti pesertane akeh ora apa-apa. Tapi nek ngerti pemerintah jenengan mesti kena pajak naik kadang-kadang. Loh itu betul, gowes itu di jalan. Orang itu kalau punya niat, punya kemampuan, dan itu Al-Quran mengatakan itu bisa dilakukan atas apa? Orang yang pasti sangat rindu, orang yang pasti sangat mencintai Allah. Kenapa? Karena itu bukti kerasa kedekatan kita kepada Allah. Makanya kalau saya tanya kepada antum semua yang hadir di tempat mulia ini, Anda mencintai Allah nggak kira-kira? Hati-hati loh, sekarang banyak cinta palsu. Loh ada apa Ustaz? Hanya keluar dari lisan, tak hadir di hati. Saya mohon maaf, cinta apa bisa dibuktikan Ustaz? Ini asli atau palsu? Cinta itu ada bukti nggak kira-kira? Bukti cinta apa? Hah? Bukti cinta apa? Pengorbanan. Dan orang nggak pernah bisa berkorban ketika menjadi dekat. Makanya korban itu sebenarnya mendekat. Korban itu kita ingin mencintai Allah karena kita ingin sangat mendekat. Makanya kalau Anda punya kemampuan sesungguhnya man wajada sa'ah li ayudhohi untuk bisa berkorban falam yudhohi, dan kau tidak lakukan itu, walayah dur musolana, wirasan cedak tempat sholatku, fasolli li rabbika wanhar. Hubungannya apa Ustaz? Itu bukti cinta. Itu bukti cinta. Golek motor di sengkayake ngono di omah iki sengkayake ngono. Ini begitu kok korban kok ngeper. Kenapa kira-kira? Ini ada urusan yang penting. Ini panitia korban sudah terbentuk nggak di sini? Sudah. Saya harapkan panitia korban itu jangan pernah dibubarkan. Loh kenapa Ustadz? Karena konsep mengenalkan korban itu kadang-kadang terlambat, kurang sesasi lagi diumumke sapi siji, sapi loro, sapi telu. Nggih napa nggih? Kudune bar korban kuwi langsung ono sapi siji sapa ya? Iki aku insyaallah. Lah piye carane? Dicicil kadang-kadang itu. Dicicil. Wis ora setahun itu
diambil piro, masjid harus mengkoordinasi sehingga semua orang punya cita-cita mungkin sapi so petang puluh seket kadang-kadang gitu. Semua kepengen korban semua. Hanya persoalannya tahun depan kan kita nggak pernah ngerti, tapi kita harus mulai hari. Lah nek saniki kan rodok telat, kurang sesasi kan wis abot. Ngitungnya pone saiki, wah delok tabungan piye Ustaz? Ana pura sing korbane iso dikredit. Ah hobine mikir kredit kok jenengan. Hobine mikir kredit ini yang berat. Harus nabung. Lu itu betul itu. Itu kalau sebuah daerah itu sudah mulai menabung dan timbul kesadarannya, itu Allah Ta'ala akan dimudahkan itu konsep-konsep berkorban. Maka saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk berkorban. Kalaulah tidak tahun ini, ya Allah mudah-mudahan tahun depan. Kalau tidak tahun depan, mudah-mudahan tahun depannya lagi. Kalau tidak, mudah-mudahan ya Allah kita bisa berkorban sebelum ajal dan kematian. Itu. Kenapa? Bagaimana mau ke tanah suci kira-kira? Ringan langkahnya, korban saja nggak Anda lakukan. Terbayang nggak kira-kira? Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala dimudahkan cara-cara kita untuk agar tidak hanya korban perasaan terus itu. Korban perasaan terus atau cedak oleh Gusti Allah. Dan menyampaikan cinta kepada Allah itu nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Wallah nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Itu kalau Anda mencintai Allah, itu cinta Allah jauh lebih besar. Saya banyak testimoni hamba-hamba Allah yang berkorban. Itu rata-rata begitu dia sudah berkorban, ada banyak kelapangan, keberkahan yang ia dapat. Ada betul. Tapi kalau tidak berkorban rasanya mungkin ya tahun itu biasanya jadi rekoso itu kadang-kadang. Makanya ya jangan coba-coba di antara waktu-waktu mulia diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban, ini lakukan. Kenapa Ustaz? Karena kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah. Ya Pak ya? Karena kita mencintai Allah. Kalau jenengan kowe diperintah kowe Nabi Ibrahim kon beleh anak dhewe dibeleh napa mboten kira-kira? Untung dudu awake dhewe ya. Karena awake dhewe kan cintane do palsu kadang-kadang kan gitu. Makanya mesti ditolak. Oh kita demo itu. Wah Gusti Allah kira ngerti hak asasi manusia. Orang ngerti ya itu kan saya bisa ditangkap polisi dan seterusnya. Ayo, untung yang diperintah Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim tanpa tanya itu dia lakukan dengan sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai kebaikan, nilai kemuliaan yang bisa kita dapat Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah agar meningkatkan nilai kesadaran berkorban. Saya pikir korban mungkin ada bidangnya sendiri, cari ustadz yang memang di bidangnya itu yang mudah-mudahan, walaupun kita juga mengerti paham, tetapi saya hanya ingin memaknai kalimat tafsir itu dalam ayat suci Al-Quran agar kita maknai dengan baik sehingga kita bisa menangkap pesan itu juga dengan baik, sehingga ternyata oh ada hubungannya ya, korban itu apa sih, dari kata apa, dari kalimat apa, itu yang perlu dikaji. Kalau dalam konsep fikih kan hanya dijelaskan korban itu kudune yo binatang sing usiane 2 tahun wis poel ngene-ngene, ya apa ya kira-kira dibelah kudune ngene, korban kuwi syaratnya wong 7. Nek korban ayam boleh enggak, ora nek tuntunane kadang-kadang korban ini ya ada. Itu nilai-nilai yang dibahas di ilmu fikih. Nanti gimana cara nyembelihnya, ladinge landhep apa ora, nek nganggo kethul piye hukumnya, kadang-kadang kan gitu. Nah itu urusan di konsep-konsep makna ilmu fikih. Tapi penjelasan fasoli li rabbika wanhar yang saya sampaikan tuh dari penjelasan Imam Nawawi rahimakumullah, yang notabene sebenarnya beliau adalah kefahamannya juga di ilmu fikih. Artinya apa? Agar kita ini tidak meninggalkan makna sejati dari pesan utama ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari sama-sama berdoa kepada Allah. Ada yang haji, berangkat haji tahun ini? Kita doakan mudah-mudahan Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dambang maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lang tabur ya alima ma fi sudur. Allahumma akhrijna minad dhulumati ila nur. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat mulia ini ya Allah diringankan langkah kakinya ya Allah, dimudahkan urusannya ya Allah, diberkahi rezekinya ya Allah, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki agar bisa ziarah ya Allah, melaksanakan ibadah haji di masjid-Mu yang mulia ya Allah, bersujud di depan Ka'bah ya Allah untuk menyampaikan di antara doa-doa kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, anugerahkan rasa cinta ya Allah, rasa cinta ya Allah, cinta kepada hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu ya Allah, cinta atas amal yang menjadikan kami mencintai-Mu ya Allah,
Cinta ya Allah atas hamba-hamba Allah ya Allah yang mencintai kami ya Allah di antara para pemimpin yang soleh ya Allah, dalam kemuliaan di sisimu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror wa tawaffana ma'al abror wa tawaffana ma'al abror. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli astaghfirullahaladzim, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Mari kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.